Kembali lagi di YouTube gue yang masih belum seberapa ini. Seperti biasa kita akan reaction horor-horor yang mengerikan di internet. Apakah ada yang seseram itu? Gue pastiin sampai video ini berakhir, lu semua bakal ketakutan. Tapi gue enggak. Kita langsung ke videonya. Let's go. Pria ini mendadak ciut mentalnya. Tengah malam ada di rumah sendirian, malah melihat sosok menyeramkan yang mengintip. Tiga. Kaget dia karena jatuh ya. Kalau jatuh mah gak kaget. Kalau ngasih tahu kalau ada sesuatu di belakang gua ya, infoin aja, bang, ada sesuatu di belakang lu, bilang aja. Tenang aja, gua nggak bakal takut. Oke. Uji nyali di kosan. Seorang wanita yang tinggal di sebuah kosan, sebelumnya kosan tersebut ramai, tapi tiba-tiba kosan tersebut mendadak sepi dan tersisa hanya wanita itu, dan dia mencoba menanyakan ke teman-teman yang berada di kamar yang sudah pindah kosan. Menurut temannya, kosan itu angker dan banyak gangguan dari sosok kuntilanak. Suatu hari ia merasakan gangguan dari sosok itu dan ia mencoba bercerita ke sepemilik kosan. Pemilik kosan tidak percaya begitu saja. Sampai akhirnya wanita itu memberikan saran ke pemilik kosan untuk dipasangkan kamera hanya 1 malam. Dan benar saja, di malam itu banyak gangguan yang terekam kamera dan bahkan terekam jelas sosok kuntilanak itu. Wow. Suaranya mengerikan ya. Apa yang jatuh, galon ya? Wow. Kabur sih kalau gue sih. Wih. Astagfirullahaladzim. Listriknya mati. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Serem ya? Allahu akbar. Ini mah bukan gangguan ya. Dirusuh ini namanya. Ada yang nangis guys. Ada yang nangis di dalam situ. Buka aja. Astagfirullahaladzim. Bisa menyala matanya, cuk. Astagfirullahaladzim. Anjir. Anjir, serem ya. Gila. Kayak gitu, itu mah bukan gangguan ya, itu namanya. Itu namanya dirusuh guys, bukan gangguan guys. Jadi gua mau sharing aja berbagai cerita. Dulu gua pernah tinggal di sebuah radio swasta di Magelang. Gua orang Magelang. Dulu gua tinggal di sebuah radio, ya. Gua tidur di situ sama cewek gua waktu itu masih pacaran. Kita tidur di situ berdua. Jadi radio gue itu dulu sampingnya itu makam.
Jadi makam terbesar di Magelang waktu itu. Sampai sekarang masih makam terbesar, namanya Giriloyo. Makam Giriloyo itu makam terbesar depan Akmil. Jadi suatu malam kita tidur, tapi cewek gue ini nggak bisa tidur gitu. Dia ngeluh kalau banyak ada gangguan. Gitu. Tapi dia nggak mau cerita saat itu. Tapi dia takut aja, pokoknya mau nggak mau tidur di situ aja. Ya udah akhirnya kita pergi. Singkat cerita, dia cerita nih kalau pada malam itu kenapa waktu dia mau pergi dari radio, nggak mau tidur di situ karena pada sekitar jam 1 jam 2 malam katanya gue udah tidur ya, cuman cewek gue belum tidur. Katanya pintu pintu kamarnya itu ada yang ngebuka, suara klek 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 klek. Kan cewek gue penasaran. Jadi siapa ini yang kan kita tidurnya banyak orang, nggak cuman kita berdua, ada banyak teman-teman lah di radio waktu itu. Terus dia cek tuh siapa yang yang mainin pintu, dibuka sama dia pintunya. Ternyata nggak ada orang. Mungkin dia pikir iseng kali ya. Terus dia tutup lagi pintunya. Nggak lama pintunya handle pintunya gerak lagi tuh, klek 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 klek. Di waktu dia takut, akhirnya dia mencoba untuk tidur. Tapi nggak lama di situ dia dengar sesuatu di telinganya. Suaranya agak jauh, suaranya. Tapi semakin dekat seperti orang ketawa. Itu waktu dia cerita seperti itu. Itu pengalaman gue aja. Cuman gue nggak pernah ngalamin yang seperti itu. Cuman cewek gue cerita seperti itu. Mungkin kalian juga pernah mengalami cerita yang sama, gangguan spiritual seperti di kosan. Cuman sepertinya gue selama tinggal di kosan gue nggak pernah encounter atau ketemu sama hal-hal yang seperti itu ya. Pria ini bertemu kuntilanak melayang saat mencari belut di sawah pada tengah malam. Tuh, ayah harus tepen. Anjir dia geser. Anjing gancang gitu ngalayang. Ayo cuk. Ulang. Tuh, ayah harus tepen. Nggak ngerti gue bahasanya dah. Anjing gancang gitu ngalayang. Gue punya persepsi di otak gue ya, ketika lu ketemu setan gitu, setannya tiba-tiba hilang atau diem aja gitu, atau cuman menjauh atau melayang atau nggak usah close up lah, nggak usah mendekat gitu, itu serem gitu. Kata kita kayak serem aja gitu daripada lu lihat close up gitu. Yang gitu-gitu tuh serem ini, anjir. Bagus. Kuntilanak menyerang mobil RC. Remote control ya RC ya. Sosok kunti depan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia takut. Dia takut pergi lagi. Keliling-keliling baru dia kayak ngelilingin ini pohon. Semoga dia nggak ngeliat kita nih, nggak ngeliat mobil kita bang ya dia. Allah Akbar. Iya Allah kencang banget terbangnya. Baru kali ini loh. Jelas ini. Bang. Wow, serem ya. Jadi gue nggak tahu siapa yang menemukan suara kuntilanak. Mungkin emang dulu ada, mungkin nggak dulu. Mungkin sampai sekarang ada mungkin ya kuntilanak itu. Cuman gue sendiri nggak pernah denger, nggak pernah ngeliat sama sekali. Tapi suaranya tuh khas. Dari dulu sampai sekarang tuh suaranya sangat khas. Kalau kita lihat pocong, kita takut karena sosoknya pocong. Kuntilanak, kita takut karena suaranya. Ketawanya tuh dia ketawa tapi kayak nggak ketawa gitu, ketawanya tuh aneh gitu, kacau dah, aneh.
Kejadian pukul 2.10 tengah malam, kenapa toh kamu ngajak mainan? Disamperin langsung berhenti dong sayang. Siapa yang ngajak mainan anjir? Oh ada suara. Suara apa ini? Diparani menang itu didatangin dia diem, disamperin dia diem gitu. Gak beres katanya. Dari Haru Otoshi, Nihongo. Nihongo itu orang Jepang. Ya, gua hobi nonton orang Jepang. Next, nggak tahu, kita translate aja. Someone is sleeping. Yeah, it's scary man. Udah tidur. Kaget lah, hilang. Serem sih anjing.